Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan. Alamat Jawa Barat. Saya mau tanya, Mbak. Al-Quran yang asli itu ada pada diri kita. Apa benar, Mbak? Katanya yang 30 juz itu tidak asli. Saya mohon penjelasannya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu pada Bapak Ridwan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba untuk menjawab, di mana pertanyaan saudara Ridwan yang ada di Jawa Barat. Apa benar, Mbah, bahwa Al-Quran yang asli itu ada pada diri kita, sedangkan Al-Quran yang 30 juz ini adalah tidak asli? Saudara Ridwan yang berbahagia saat ini, kita boleh berasumsi bahwa Al-Quran ini tidak asli. Tetapi sebagai orang beriman, tentu saja mengimani bahwa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman orang-orang beriman tentu saja asli. Tidak diragukan lagi bahwa Allah akan menjaga keaslian daripada kitab suci Al-Quran asli. Kemudian bagaimana sejarah Al-Quran ini bisa dijaga keasliannya? Ini kita tahu bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Apabila ilmu Allah ini ditulis dengan menggunakan 7 lautan di dunia ini sebagai tinta, kemudian pohon-pohon ini sebagai pena, maka pena ini sudah kering, lautan ini akan kering, ilmu Allah itu tidak akan habis. Inilah Al-Quran Qadim. Ilmu Allah adalah cahaya. Kemudian diutuslah malaikat Jibril ini diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW yang hatinya juga bercahaya. Jadi Al-Quran ini prosesnya bukan melalui akal dan nafsu manusia, bukan. Tetapi Rasulullah ketika menerima wahyu, yaitu Al-Quran Qadim ini, alam pikirnya di-off-kan. Kemudian nafsunya juga di-off-kan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah ada yang mengatakan majnun atau gila. Ada yang mengatakan kesurupan. Nah, ini memang kondisinya seperti itu. Jadi ketika akal off, ketika nafsu sudah tidak ada, yang ada adalah kesucian nur Allah datang kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian keluarlah sebuah kalam dari Rasulullah SAW, kemudian didengarkan oleh para sahabat. Setelah didengarkan oleh para sahabat, maka para sahabat menghafalkan dengan menulis wahyu-wahyu itu. Ada yang menulis dengan batang kurma, ada yang menulis dengan kulit binatang. Nah, ini kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Setelah para sahabat ini hafal, kemudian disusunlah lembar-lembar
daun kurma, pelepah kurma, kulit binatang ini disusun, sehingga disusun, kemudian banyak yang hafal, maka terjadilah apa yang namanya susunan kitab, yaitu Al-Quran yang 30 juz. Jadi tidak ada kesempatan campur tangan manusia, dalam arti isi kandungan Al-Quran ini tidak ada campur tangan atau pemikiran atau keinginan manusia untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini jelas keasliannya, tidak ada campur tangan manusia dalam isi kandungan Al-Quran 30 juz atau kitab suci Al-Quran yang 30 juz. Jadi tetap asli. Nah, kemudian kalau ada perkataan yang asli ini, sebetulnya Al-Quran adalah diri kita. Yang 30 juz itu tidak asli. Ini sebuah wawasan sebetulnya dari orang Jawa. Itu ada istilah kitab kering dan kitab basah. Nah, ini. Apa istilah kitab kering? Ya, kitab kering adalah asli Al-Quran yang 30 juz. Kitab basah apa? Kitab basah ini adalah asli kitab yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, wujud di dalam perilaku dengan sebuah keyakinan menjalankan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi maunya Rasulullah, Al-Quran yang 30 juz ini adalah kitab kering, sebagaimana buah padi. Ini adalah bibit. Bibit jelas kering, maka hendaklah ditanam. Bibit padi ini ditanam di sebuah kebun, maka sebelum ditanam lahannya harus disangkul, dibersihkan, kemudian dikasih air, baru ditanam bibit yang kering ini. Maka akan tumbuh pohon padi, makan padi akan berbuah padi. Ini begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini yang kering 30 juz ini dipelajari, kemudian dipahami, diamalkan di dalam perbuatan sehari-hari, kemudian diyakini dalam hati, ditanamkan di dalam hati, kemudian akan tumbuh di dalam akhlak dan perilaku. Inna arsalnaka biustimu makarimal akhlak. Jadi buah daripada Al-Quran yang wujud di dalam diri kita, yaitu kitab yang basah ini, adalah akhlakul karimah. Inilah yang dikehendaki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab yang 30 juz ini adalah asli, kemudian bisa diwujudkan di dalam diri kita melalui